masukan-masukan dan juga pembuka dari kami, dan mohon sekali ini dapat dijadikan suatu landasan untuk kedepannya, sehingga nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebagai keynote speaker dan juga sebagai narasumber, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Demikian, kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan pada siang ini ada manfaatnya dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Didi Apriyadi. Selanjutnya, bagaimana potensi industri obat-obatan herbal dan peluang ekspornya? Mari kita sama-sama dengarkan pemaparan dari Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian. Kami persilahkan Bapak Insinyur Muhammad Kayam, MT. Baik, Ibu Tri Handayani, yang terhormat Bapak Suwandi, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, yang terhormat Ibu Dwiana Andayani, yang mewakili Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen, Kesehatan, dan Kosmetik, kemudian Pak Wira Brata, ya, yang mewakili Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kemudian yang terhormat Bapak Didi Apriyadi, ya, sebagai host. Kemudian yang terhormat juga Pak Dr. Haris Susanto, ya, sebagai Komisaris Produsen Minyak Merah Putih, Starbond. Yang terhormat Bapak Hendra Halim, Direktur Utama Surya Prana Nutrisindo, dan yang terhormat Bapak Seno Budiono, Direktur Industri Nyonya Menir. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yang menarik, ya, webinar yang sangat menarik, peran serta herbal dalam penanganan COVID-19. Jadi saya menyambut baik, ya, webinar ini sehingga menjadi forum diskusi yang aktif. Samping nanti dilakukan pengumpulan data, informasi, terus juga mencari akar permasalahan, ya, hambatan, ya, kemudian kita mendapatkan, semoga kita mendapatkan solusi-solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pandemi ini telah mempengaruhi semua sendi, ya, baik sendi termasuk juga perekonomian kita, ya. Jadi pemerintah mencoba, ya, di dalam pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, artinya industri itu diberikan izin, ya, namanya izin operasional dan mobilitas kegiatan industri, ya, atau kita sebut dengan YOMKI. Jadi izin itu menomorsatukan masalah protokol kesehatan, ya. Jadi izin ini memasukkan sektor farmasi, obat kimia, obat tradisional ini menjadi ke dalam sektor yang kritikal. Jadi dapat dilakukan produksinya 100%, gitu, ya. Karena memang sangat diperlukan oleh masyarakat, ya. Jadi itu mungkin kalau saya boleh untuk memberikan presentasi saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang agak sedikit dapat kabar gembira bahwa pertumbuhan sektor industri, ya, di mana tengah pandemi ini terjadi, ya, ketika tahun lalu masih
kita menghadapi pertumbuhan yang negatif, namun di triwulan 2001 memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dari posisi kita di minus ya di semester 1 ini sudah menuju ke posisi positif 6,91% ya. Dan pertumbuhan ekonominya sendiri di angka 7,07%. Jadi ada beberapa sektor yang pertumbuhannya tinggi sekali ya. Rata-rata di atas 10%. Itu baik alat angkut, industri logam, industri mesin, industri karet, barang karet dan plastik, dan industri kimia. Sektor industri pengolahan non migas ini masih menjadi penggerak roda perekonomian nasional ya pada triwulan 2 ini. Ini kontribusinya terhadap PDB masih tinggi 17,34%. Kemudian kontribusi ekspor ya, kontribusi ekspor ini tercatat 78,8% atau 81,6 miliar ya dari total ekspor nasionalnya di angka 102,87 miliar ya. Jadi terjadi surplus hampir 8,22 miliar ya. Jadi ada beberapa sektor yang memberikan kontribusi ekspor yang besar, baik itu makanan minuman, industri logam, industri bahan kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, serta industri tekstil dan pakaian jadi. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi seperti kita ketahui, jadi yang disebut pasar obat tradisional atau herbal di Indonesia merupakan salah satu pasar yang cukup besar dan menjanjikan bagi produsen dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Jadi seiring perkembangan zaman, adanya tren masyarakat untuk kembali ke alam atau back to nature, ya, membuka peluang bagi produk obat tradisional dan fitofarmaka. Jadi di masa pandemi COVID ini, masyarakat yang melakukan isolasi mandiri juga banyak memilih mengkonsumsi obat herbal untuk mendukung terapi pengobatan melalui peningkatan daya tahan tubuh. Begitupun dengan masyarakat yang sehat berikhtiar mencegah COVID-19 dengan mengkonsumsi herbal. Jadi kita sangat senang bahwa produk jamu terstandar ya dan suplemen kesehatan, spa, aromaterapi dan rempah-rempah itu tidak banyak terkena dampak ya dari pandemi ini. Dampak ekonomi maksudnya, karena hampir semua bahan bakunya berasal dari dalam negeri, ya, tidak tergantung impor. Nah, ini sehingga produk-produk di atas bisa bertahan dan berkembang, sebab sangat dibutuhkan masyarakat, terutama saat masa pandemi. Hadirin yang saya hormati, saat ini populasi industri obat tradisional dan usaha kecil obat tradisional di Indonesia sebanyak kurang lebih 840 industri yang menghasilkan berbagai macam produk herbal dengan 3 klasifikasi. Ya, dari Badan POM, ya, klasifikasinya adalah jamu, obat herbal terstandar, ya, kemudian dan fitofarmaka. Ya, jadi bedanya obat herbal terstandar itu sudah dilakukan uji praklinis, ya. Kemudian kalau fitofarmaka ini sudah dilakukan uji praklinis dan uji klinis. Nah, jadi harapannya itu jumlah yang tersertifikasi di Badan POM itu juga meningkat, ya. Ini potensi dari kekayaan alam herbal ini, ya, diperkirakan antara 30.000 sampai 40.000 jenis, ya. Jadi ini masih minim, kita memanfaatkan ini sebagai
peluang untuk sebagai baik itu untuk obat ya, yang disebut dengan fitofarmaka, kemudian baik itu pun juga herbal terstandar maupun juga jamu ya, dan juga digunakan banyak di industri kosmetik sebenarnya sebagai bahan-bahan tambahan, kemudian juga tentunya suplemen dan juga bahan tambahan makanan. Jadi sebenarnya kelayakan ekonominya ini sebenarnya tinggi ya, tidak seperti kayak obat kimia yang keekonomiannya terbatas karena penggunaannya sangat kecil gitu ya. Jadi herbal ini luar biasa sebenarnya. Kalau bisa kita dorong. Nah, jadi pada era pandemi COVID ini dan jaminan kesehatan nasional, biaya pelayanan kesehatan mengalami peningkatan. Itu terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga upaya preventif diperlukan untuk menurunkan angka kesakitan dan menekan biaya pelayanan ini. Jadi obat tradisional merupakan pilihan produk terapi dalam upaya preventif. Ya, ini seperti yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 14 ya tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan industri nasional 2015-2035. Kemudian juga Inpres nomor 6 tahun 2016 ya tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, serta Permenkes nomor 17 tahun 2017 tentang rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Jadi dalam perjalanannya banyak ditemui permasalahan dan tantangan pemerintah dalam pengembangan industri obat tradisional di dalam negeri. Jadi diantaranya ya, jadi memang tadi mungkin sudah disampaikan ya, ini terkait dengan jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Nah, hal ini menyebabkan banyak produk herbal yang sudah jadi itu kita impor. Jadi bahan bakunya kita ekspor dan produk jadinya kita impor kembali ya. Kemudian juga obat tradisional belum masuk dalam formalorium nasional ya, belum masuk ke JKN. Nah, ini juga kita sedang dengan Kementerian Kesehatan bersama-sama setelah TKDN kita berlakukan ya, kita mendorong obat yang sudah ini juga dengan Badan POM tentunya ya. Jadi sudah melalui tahap praklinis dan klinis gitu ya. Jadi bisa diperlakukan sebagai API. Jadi API itu adalah active pharmaceutical ingredient yang chemical base ya. Jadi itu yang harapannya. Jadi karena kita tahu bahwa obat herbal ini ya itu memiliki keunggulan sebenarnya. Jadi karena begitu ragamnya ya, tadi hampir 30 sampai 40.000 jenis ya. Kemudian pasarnya yang sangat besar sekali ya. Kemudian kuatnya tradisi warisan budaya, terus juga keanekaragaman hayati ya, terus juga iklim yang sangat mendukung dan tersedianya sumber daya manusia. Jadi ini otomatis juga sebenarnya kita memberdayakan pertanian Indonesia ya sebesar-besarnya. Ini salah satu yang akan juga memberikan kesejahteraan bangsa ini gitu ya, lewat kita memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam hayati kita. Nah, oleh karena itu, jadi hadirin yang saya hormati, untuk meminimalisasi dampak pandemi ini ya, jadi dan mengatasi permasalahan ya, jadi beberapa untuk mendorong kinerja dan produktivitas industri obat tradisional, pemerintah melakukan beberapa program sebagai berikut. Jadi pertama adalah program substitusi impor 35% ya tahun 2022. Jadi
baik itu kita meningkatkan utilisasi industri yang memang existing, ya, dan sekaligus juga mendorong peningkatan investasi baru, ya, baik maupun juga perluasannya. Ini yang menjadikan bahwa industri herbal ini itu secara kuantitas, ya, dan kualitas kita juga dorong untuk terus membaik, ya, meningkat, ya. Kemudian juga kita juga kembangkan, ya, melalui sinergi akademisi, bisnis, juga pemerintah, ya, bahwa menyusun rencana aksi percepatan pengembangan fitofarmaka, ya, itu yang ini. Kemudian kita sebenarnya juga di dalam masuk ke dalam satuan tugas pengembangan fitofarmaka di bawah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, itu kemudian jadi bersinergi dengan lembaga pemerintah dan pelaku usaha dalam satuan tugas itu, ya, dan juga mengusulkan obat herbal terstandar OHT dan fitofarmaka untuk masuk ke dalam formularium nasional atau Fornas. Yang berikutnya meningkatkan utilisasi produksi industri obat tradisional agar mampu menjadi pemasok kebutuhan domestik maupun ekspor. Ya, jadi nah ini dengan juga banyaknya obat-obat tradisional dari impor, gitu ya, ini akan menurunkan utilisasi di samping pandemi sendiri, ya. Nah, mungkin tapi pandemi itu juga sebenarnya membuka peluang pasar yang besar sebenarnya. Nah, kemudian juga insentif kemudahan bahan baku, ya. Jadi itu dukungan terhadap melalui material center. Jadi nanti kita beserta Kementerian Pertanian, ya, itu akan menciptakan material center yang berdekatan sama sentra-sentra pengolahan bahan baku tersebut, ya, sebelum itu diolah dengan teknologi yang appropriate, ya, yang cukup, ya. Nah, itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan oleh sektor industri. Ya, itu yang penting. Kemudian juga pengendalian impor tentunya. Jadi pengendalian impor dan pengenaan trade remedy, ya. Jadi kita melindungi industri herbal kita di dalam negeri ini, ya. Ini memang mungkin belum dilakukan, ya. Nanti kita lihat apakah ada upaya-upaya yang unfair trade dari negara lain, gitu ya. Kemudian juga kemudahan untuk industri dengan demand yang tinggi, ya. Kita dorong untuk produk akhirnya yang diekspor, bukan bahan bakunya yang kita ekspor. Ya, jadi itu yang dengan dukungan juga lembaga-lembaga pemerintah yang seperti LPEI, ya, untuk kita berikan pembiayaannya untuk supaya melancarkan baik produksinya maupun pasarnya. Kemudian juga peningkatan kompetensi SDM, ya. Jadi kita mempunyai program pendidikan vokasi link and match antara SMK, ya, terus juga D1 bahkan sampai D3, ya, Politeknik itu dengan program 3-in-1. Kemudian juga program P3DN dan promosi, ya. Jadi kita memberikan sertifikasi untuk setiap perusahaan itu yang mengurus sertifikasinya secara gratis, dan kita terus mengkampanyekan bangga buatan Indonesia. Yang selanjutnya adalah penghapusan biaya minimum nyala 40 jam PLN bagi industri. Ya, ini akan berlaku sampai Desember 2021. Ya, semoga ini bisa dinikmati oleh sektor industri tanpa ada tambahan beban. Kemudian juga biaya masuk
ditanggung pemerintah untuk bahan baku. Selanjutnya adalah pemberian insentif super deduction tax untuk hasil riset. Jadi produk-produk yang dikembangkan dari riset di dalam negeri, ya, pemerintah akan memberikan biaya, ya, pengganti itu sebesar 300%. Dan yang bersangkut paut dengan pengembangan SDM vokasi itu 200%. Kemudian juga ada insentif teknologi melalui bantuan mesin dan peralatan, ya ini yang kita harapkan juga ke depan. Jadi kita juga ada sektor-sektor lain, jadi mesin peralatannya juga juga yang sudah mengadopsi industri 4.0, ya. Dan yang terakhir ini adalah mengenai TKDN farmasi, ya. Jadi TKDN ini, ya, bersama Kementerian Kesehatan, kemudian juga Badan POM, terus jadi bagaimana sudah kita sertifikasi, kemudian itu diadopsi oleh pemerintah untuk digunakan oleh pemerintah, terutama di dalam JKN, ya. Sudah ada 2.773 sertifikasi, tapi masih ini berlangsung, ya. Jadi semoga ini yang IPI, ya, yang chemical base ini sudah ini, yang belum adalah yang herbal base, ya. Jadi semoga dengan revisi Permenkes nantinya, ya, jadi herbal base ini juga diterima di JKN, ya, sehingga itu menjadi substitusi, ya, bagi kita, bahwa molekul yang sama yang tadinya dihasilkan dari turunan minyak bumi dan bisa dihasilkan yang sama dari turunan herbal ini bisa artinya diizinkan oleh pemerintah karena memang sudah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Mungkin itu hadirin yang saya hormati. Jadi kesempatan ini, jadi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara webinar ini. Jadi semoga kegiatan webinar ini memberikan kontribusi bahwa ada satu kelompok produk, ya, herbal yang kita punya begitu ragamnya, ya, hampir 30-40 ribu ragam ini, begitu banyak tonasenya yang harus kita bisa kita olah, ya, dan memberikan kesejahteraan bagi petani, ya, dan bagi rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Ini harus menjadi perhatian pemerintah ke depan, ya, apalagi pemerintah sudah menjadikan industri kesehatan ini menjadi prioritas, ya, di samping industri industri pangan sendiri, ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kayam, terima kasih banyak atas pemaparannya, Pak Dirjen Kayam, dan terima kasih telah bersedia meluangkan waktu kepada kami, Pak, di tengah kesibukannya yang luar biasa ini. Baik, semoga berkah dan bermanfaat, ya, Pak, ilmunya.